Pemirsa dulu sekarang, masih ingat dengan karakter legendaris ini? Ya, Harry Potter, sang penyihir pemberani dengan kisah petualangannya dalam mengalahkan musuhnya Voldemort. Harry Potter pun tak sendiri, ia dibantu oleh rekannya Hermione dan juga Ron. Menariknya, pertemuan pertama mereka dimulai dari sebuah perjalanan menuju sekolah penyihir Hogwarts menggunakan kereta api uap buatan Inggris tahun 1800-an. Ya, kereta api uap seperti ini lazim digunakan pada zaman dulu. Eits, tunggu dulu. Sekarang juga masih bisa kok naik kereta api uap. Tentu saja jumlah kereta api uap tidak sebanyak dulu. Di agrowisata Sondokoro yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, pemirsa masih bisa menikmati wisata historis tempo dulu dengan mengoperasikan spur tebu buatan Jerman tahun 1908. Oh, begini rupanya nih, ruang kendali kereta api buatan 1908. Emang masih bisa jalan, Pak? Masih ini Mbak, masih bisa berjalan ini. Nah, terus ini apa nih? Ya, ini ketel untuk mencair dan itu bisa menjadikan uap untuk menggerakkan beker-beker lainnya itu jadi bisa berjalan. Oh, oke, jadi ntar dimasukin ya kayu bakarnya ke sini. Oh iya. Saya bantu ya, Pak, supaya Iya, keretanya iya. bisa cepet jalan. Oh iya, iya Mas. Kereta api uap ini masih bisa digerakkan berkat uap air dari ketel uap yang dipanaskan menggunakan kayu bakar. Wah, udah saya bantuin ya, Pak ya. Sekarang berarti siap jalan nih. Oh, udah siap nih. Saya turun dulu ke kursi penumpangnya di belakang ya. Oh iya, iya. Nah, kalau sudah siap semuanya, waktunya kereta berangkat. Wah, hanya dengan uang Rp7.000 hingga Rp9.000 untuk satu tiket sekali jalan, kita sudah bisa mengelilingi agrowisata Sondokoro dan menikmati alat transportasi zaman penjajahan dulu. Nah, wisata naik kereta api uap di sini bisa sambil melihat pemandangan. Misalnya di kanan kiri saya ada tebu. Karena memang dulunya kereta ini digunakan untuk mengangkat tebu loh. Ya kan, Bu? Ya betul, lori namanya. Oh. Kereta api uap ini dulu digunakan untuk mengangkut tebu dari luar pabrik sebagai bahan baku dalam pembuatan gula ke dalam pabrik gula Tasikmadu. Sejak tahun 2006, semua aset yang sudah tidak terpakai kembali dikelola untuk dijadikan wisata. Karena itu di kami itu aset dan itu sudah bisa berjalan. Itu aja dulu yang kami manfaatkan. Apa yang ada dulu itu yang kami manfaatkan. Tadinya kereta ini hanya keluar dan nanti ditarik lagi mundur. Sehingga kalau seperti itu kan nggak nyaman. Akhirnya kami bikin jalur yang ada di dalam ini supaya bisa cycling. Tapi ternyata dengan adanya seperti itu, ternyata ini menjadi sesuatu yang punya value, yang punya nilai. Bahkan agrowisata Sondokoro sekarang mampu menjadi salah satu wisata unggulan yang memberikan penghasilan besar untuk pendapatan asli daerah di Karanganyar. Setelah bos jalan-jalan, sekarang saya mau ajak pemirsa untuk wisata edukasi gimana sih proses pembuatan gula. Yuk! Masih berada dalam satu areal yang sama, ini dia pabrik gula Tasikmadu Karanganyar.
Pabrik ini didirikan pada tahun 1871 oleh KGPAA Mangkunegoro IV Adipati dari Mangkunegaran. Sekarang, pabrik yang sudah berusia lebih dari 135 tahun ini terbuka untuk umum dan menjadi salah satu wisata edukasi untuk mengetahui proses pembuatan gula. Jadi ini bisa kita sebut emplasemen. Emplasemen itu tempat penampungan tebu. Artinya bahan baku yang akan kita giling untuk kita jadikan gula ya ini. Ribuan batang tebu ini akan dipotong-potong dengan mesin untuk memudahkan proses pemerahan. Kemudian, tebu-tebu tersebut akan diperah oleh mesin-mesin raksasa peninggalan Belanda yang telah berusia lebih dari 1 abad. Mesin-mesin ini merupakan saksi sejarah bahwa pada zaman kolonial dulu, Indonesia pernah menjadi penghasil tebu terbesar di dunia loh. Wow, mesin-mesin ini juara deh ya. Meski sudah tua, tapi sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, setelah pemerasan tebu untuk diambil niranya, selanjutnya dilakukan proses pemurnian nira. Melalui penguapan seperti ini, air yang terkandung dalam nira akan hilang. Pada tahapan ini akan diuji kualitas nira yang siap untuk dijadikan gula. Tahap selanjutnya adalah proses kristalisasi untuk membentuk kristal gula. Nah, ini dia tahapan akhirnya. Proses puteran dan penyelesaian ini bertujuan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan gula. Dari proses inilah dihasilkan gula yang berkualitas. Sekarang tinggal dikemas dalam karung dan ditimbang sebelum masuk ke gudang gula untuk disebarkan. Kapasitas giling pabrik gula Tasikmadu ini mencapai 4 juta kuintal tebu per musim giling. Itulah sebabnya pabrik gula ini memiliki kapasitas terbesar di Jawa Tengah. Pemirsa, ada peribahasa yang mengatakan ada gula, ada semut. Nah, kira-kira pada tahu nggak ya artinya? Ada gula, ada semut, nggak tahu sih. Nggak tahu. Ada gula, ada semut. Jadi mana lu taruh semut, di sana ada gula gitu. Wah, ternyata gak banyak yang tahu nih apa arti peribahasa ada gula, ada semut. Nah, ada gula, ada semut sebenarnya bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan bahwa orang-orang akan berdatangan jika ada suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Ah, sudahlah ya. Daripada ngomongin orang, mending ngomongin semut aja yuk. Nah, soal semut, tahun 2015 lalu, binatang kecil ini dipilih jadi pahlawan superhero yang bernama Ant-Man. Ya, film Marvel yang disutradari oleh Peyton Reed ini menuai kesuksesannya sebagai pemuncak box office. Sebelum menjalankan misinya sebagai pahlawan, Ant-Man yang diperankan oleh Paul Rudd harus belajar dari semut, bahkan ia pun harus belajar berkomunikasi dengan semut dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Misalnya memindahkan gula ke dalam teh. You like a bullet. Nah pemirsa, bicara soal teh, ternyata nggak banyak yang tahu bagaimana menyeduh teh yang baik ya. Padahal bila penyeduhan dan penyajian teh dilakukan dengan benar, maka teh bisa memberikan sensasi berbeda sekaligus bermanfaat buat tubuh loh. Ini dia tempat ngeteh yang ngehits di Jakarta Selatan. Tempat ngeteh seperti ini cukup jarang ditemui ya, jika dibandingkan dengan tempat ngopi yang menjamur di Indonesia. Tapi tak berbeda dengan tempat ngopi, tempat ngeteh ini juga biasa digunakan untuk tempat nongkrong, sekedar menikmati teh, ataupun bekerja. Nah, selain menyajikan teh dalam bentuk cangkir, tempat ini juga menjual teh dalam bentuk kemasan kaleng yang isinya mulai dari 30 gram untuk teh putih hingga 100-150 gram untuk beberapa jenis teh hijau, teh merah, dan teh oolong. Tapi jangan salah, tempat ini menyajikan teh-teh asli Indonesia dengan kualitas premium loh.
Teh ini merupakan hasil panen dari 2 buah pucuk terbaik dari setiap tanamannya. Kebanyakan teh ini diambil dari perkebunan yang ada di wilayah Jawa Barat. Duh, kebayang dong cara panennya. Harus dipilih dengan teliti ya. Nah, penyajian teh di tempat ini juga berbeda dari penyeduhan teh pada umumnya. Mau ngeteh nih, Mbak? Ya, di sini di Gaya kita punya beberapa varian teh. Tapi buat Mbak, aku rekomendasiin yang ini. Silver Needle termasuk ke dalam white tea. Kenapa rekomendasi yang ini, Mbak? White tea ini kandungan antioksidannya itu sangat besar dan dia bisa antibody juga. Jadi bisa kita buat kayak flu gitu, mencegah flu juga sih. Oke, langsung aja kita seduh. Oke, boleh. Salah satu jenis teh terbaik adalah teh putih yang memerlukan penyeduhan spesial untuk mendapatkan rasa terbaik. Setelah memasukkan teh ke dalam teko, maka air panas yang sudah diseduh akan dituangkan juga ke dalam teko, lalu airnya dituang kembali. Setelah 1 menit, air bilasnya kita buang ya, Mbak. Ini adalah tahapan pembilasan pucuk-pucuk teh tersebut. Baru setelah itu, teh akan kembali diseduh dengan air panas. Teko yang berdiri di atas timbangan berfungsi untuk mengukur berat teh dan air sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak boleh lebih ataupun kurang ya, karena akan mempengaruhi rasa teh nantinya. Pengatur waktu digunakan untuk memantau proses penyeduhannya. Untuk jenis teh putih dibutuhkan proses selama 7 menit. Sambil menunggu teh disajikan, pengunjung bisa bersantai sejenak. Ketika pengatur waktu sudah berbunyi, tandanya teh siap disajikan. Tidak boleh menunggu lama-lama dalam penyajiannya. Teh harus segera dituangkan dan dinikmati. Teh pun bisa dinikmati sesuai selera. Jika pecinta manis, tentunya tak lupa ya untuk menambahkan gula. Selain untuk minuman ringan, teh ini juga bermanfaat untuk terapi kesehatan tubuh. Jadi nggak heran ya kalau misalnya teh ini juga dimanfaatkan sebagai tradisi di beberapa negara. Ini dia liputannya. Pemirsa, orang Inggris memiliki tradisi minum teh di sore hari yang dikenal dengan sebutan afternoon tea. Ciri khasnya adalah teh disajikan dengan camilan-camilan kecil yang disusun di nampan lapis tinggi. Tradisi afternoon tea sudah ada dari dulu sejak tahun 1800-an yang populer di kalangan bangsawan Inggris pada waktu itu. Oleh karena itu, afternoon tea lebih ke urusan gaya hidup di mana segala sesuatunya harus tampil begitu cantik. Mulai dari peralatan minum tehnya seperti cangkir hingga taplak meja. Nah, tradisi ini memang sebagai ajang bertemu dan bersosialisasi di mana waktunya merupakan jeda di antara jam makan siang dan jam makan malam. Lain negara lain cerita ya, di negeri Sakura Jepang, sado merupakan ritual tradisional dalam menyajikan teh untuk tamu. Teh disiapkan secara khusus dan dinikmati sekelompok tamu di ruangan khusus untuk minum teh. Upacara minum teh ini juga mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup tujuan hidup serta apresiasi peralatan terhadap upacara minum teh. Nah, pada umumnya upacara minum teh ini menggunakan teh bubuk matcha yang dibuat dari teh hijau yang digiling halus. Pemirsa, abis ini kita bakalan beranjak ke kota Solo dan pastinya masih bakalan membahas tentang yang manis-manis. So, stay tune dulu sekarang ya.